Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berjalan dengan lancar dan berkah. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Siapa ketua kelas? Muklas. Ya, silahkan Muklas. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadir semua hari ini? Tidak, Ibu. Andri tidak hadir, katanya sakit. Sakit apa? Tidak tahu, Ibu. Ada suratnya enggak? Tidak ada, Ibu. Jadi lain kali kalau tidak bisa hadir, sakit, harus ada suratnya ya. Iya, Ibu. Mari kita doakan temannya supaya cepat sembuh. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu nih. Ada yang masih ingat enggak pembelajaran kemarin? Saya, Bu. Ya, silakan email. Minggu lalu kita belajar tentang sel. Ya, benar sekali. Jadi minggu lalu kan kita belajar tentang sel. Nah, siapa yang masih ingat? Sel itu apa sih? Bu, saya, Bu. Ya, silahkan Muklas. Sel adalah unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Ya, benar sekali yang dikatakan Muklas. Jadi sel itu adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang struktur jaringan tumbuhan. Struktur jaringan tumbuhan. Nah, kalau pada pekan lalu kita belajar tentang sel, berarti ada dong hubungannya pembelajaran kita minggu lalu dengan pembelajaran kita sekarang. Hah? Kok bisa, Ibu? Iya, bisa. Coba deh kalian perhatikan kata jaringan. Ada yang tahu enggak jaringan itu apa? Enggak ya? Oke. Jadi jaringan itu adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk, struktur, dan fungsi yang sama. Jadi apabila ada sel-sel yang memiliki bentuk, struktur, dan fungsi yang sama berkumpul, maka dia akan membentuk yang namanya jaringan. Oh, begitu, Bu. Iya, begitu. Nah, hari ini kita mau belajar lagi nih tentang tumbuhan, khususnya pada struktur jaringan tumbuhan. Nah, kita akan pelajari nih jenis jaringan, struktur jaringan tumbuhan, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Apa-apa saja sih jenis jaringan meristem dan jaringan dewasa? Bagaimana strukturnya dan apa fungsinya? Jadi setelah kita mempelajari ini, kalian bisa tahu, oh, mengapa tumbuhan itu ada yang kecil, ada yang besar. Mengapa tumbuhan itu bisa tumbuh menjadi tinggi dan menjadi besar. Kita akan diskusi kelompok ya hari ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau bagi kalian ini menjadi dua kelompok. Ibu yang bagi atau kalian saja yang cari temannya sendiri? Ibu yang bagi. Jadi kalau begitu Ibu bagi berdasarkan nomor urut absen ya. Kelompok 1, Email, Naura, Fadil, dan Aca. Kelompok 2, Muklas, Aziza, Priska, dan Dinda. Silahkan kalian diskusi bersama teman kelompoknya mengenai struktur jaringan tumbuhan. Ada di buku paketnya halaman 87. Ya, Bu. Nah, Ibu kasih waktu diskusi selama 30 menit. Setelah diskusi, setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Paham semua? Paham, Bu. Oke, mantap. Silakan dimulai ya. Sudah semua? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Kelompok berapa dulu yang mau maju? Kelompok 1. Ya, baik. Silahkan kelompok 1.
mempresentasikan hasil diskusi kami. Jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem adalah jaringan sel-selnya aktif membelah diri. Jaringan yang dapat membesarkan di ujung akar dan ujung batang yang menyebabkan terjadi pertumbuhan primer tanaman menjadi tinggi. Dua, meristem lateral yang jaringan meristem samping yang berfungsi untuk melakukan pertumbuhan secara lateral, pertumbuhan skedul, sehingga tanaman menjadi besar. Contohnya pada kambium dan kambium gabus. Kambium selalu aktif pembelahan ke arah dalam aksi membentuk silem sekunder dan pembelah ke arah dalam akan membentuk flor skedul. Aktivitas kambium menyebabkan batang tanaman menjadi besar. Setelah materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya pemaparan materi dari kelompok 1. Beri tepuk tangannya dong. Nah, terima kasih kelompok 1. Silahkan kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok 2 silahkan maju ke depan. Dewasa, jaringan permanen terbagi atas jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan epidermis, epi yang berarti pinggir terluar, dan dermis yang berarti kulit. Jaringan epidermis melapisi permukaan organ, akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji pada tumbuhan. Epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan epidermis dapat bermodifikasi menjadi stomata, trikoma, spina, sel kipas, sel kersik, silika, filamen, litokis. Smota berfungsi sebagai jalan keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida pada proses respirasi maupun fotosintesis, serta jalur penguapan air. Trikoma rambut daun berfungsi mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, mengurangi gangguan dari hewan herbivora, dan dapat membantu penyebaran biji. C. Spina tonjolan pada permukaan epidermis, bata yang terbentuk dari jaringan stele, silinder pusat di bawah korteks, contoh duri pada batang tanaman bau gainvilea. D. Sel kipas berfungsi untuk menyiapkan air dan mengurangi penguapan, contohnya pada tahun tumbuhan bambu dan rumput tepi. E. Sel kersik yaitu bagian sel epidermis yang berbentuk bulat elip pelana yang bersisi. Zat kersik yang menyebabkan permukaan batang menjadi kasar, contohnya. Itulah materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan pemaparan hasil diskusi dari semua kelompok. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian, apa yang bisa kalian pahami dari materi hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Aziza. Secara garis besar, jaringan tumbuhan terbagi atas jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem berbagai atas meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem berbagai atas meristem, promeristem, primer,
yang dikatakan oleh Aziza, bahwa jaringan tumbuhan itu umumnya terbagi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, jaringan meristem itu adalah jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah dan belum terdiferensiasi. Jaringan meristem terbagi atas meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Nah, apa sih itu meristem apikal? Nah, meristem apikal itu letaknya di ujung batang dan ujung akar. Nah, karena aktivitas dari meristem apikal inilah nanti yang menyebabkan tumbuhan tumbuh menjadi tinggi. Nah, sedangkan meristem lateral adalah meristem yang berfungsi membentuk tumbuhan menjadi besar. Karena aktivitas dari meristem lateral ini akhirnya menyebabkan tumbuhan menjadi besar. Nah, selanjutnya ada meristem interkalar. Nah, meristem interkalar itu letaknya pada ruas-ruas tanaman rerumputan. Nanti dia berfungsi untuk membentuk tanaman rerumputan itu menjadi tinggi. Nah, selanjutnya berdasarkan asalnya, jaringan meristem terbagi atas 3 juga. Ada promeristem, ada meristem primer, dan meristem sekunder. Nah, apa itu promeristem? Promeristem itu adalah jaringan yang sudah ada sejak tanaman masih dalam fase embrio. Contohnya apa? Contohnya embrio pada biji. Kemudian ada meristem primer. Meristem primer ini asalnya dari sel-sel embrionik. Selanjutnya ada meristem sekunder yang asalnya dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik. Nah, bagaimana dengan jaringan dewasa? Ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silahkan kelas. Jadi jaringan dewasa terdiri atas jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan penyokong terdiri atas kolenkim dan sklerenkim. Jaringan pengangkut terdiri atas filum dan floem. Saya Bu menambahkannya. Ya, silakan Nihel. Jaringan parenkim juga termasuk jaringan dewasa. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya terbagi atas parenkim asimilasi, klorekim. Terdapat pada daun banyak mengandung klorofil, berfungsi dalam proses fotosintesis. Parenkim menimbun berfungsi menyimpan cadangan makanan karena memiliki vakuola yang besar. Terletak di ampulur akar batang parenkim. Air menyimpan air terdapat pada tanaman lidah buaya. Parenkim udara menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel yang besar. Terdapat pada terantai dan eceng gondok. Parenkim pengangkut terdapat di sekitar silang dan floem. Parenkim penutup luka, bersifat meristematik karena melakukan regenerasi untuk membentuk parenkim baru. Ya, benar sekali yang dikatakan Imel. Jadi jaringan dewasa itu adalah jaringan yang sel-selnya sudah tidak aktif lagi membelah dan sudah terdiferensiasi. Nah, jaringan dewasa terbagi atas jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Nah, apa sih jaringan meristem itu? Jaringan meristem adalah jaringan yang berfungsi melapisi bagian-bagian yang ada di bawahnya. Kemudian ada jaringan parenkim. Selain yang disebutkan Himel tadi, ada juga jenis-jenis parenkim, yaitu parenkim palisade, parenkim bunga karang, parenkim bintang, dan parenkim lipatan. Nah, parenkim palisade ini dia berbentuk seperti pagar, berfungsi dalam proses fotosintesis. Kemudian, parenkim bunga karang juga berfungsi dalam proses fotosintesis dan menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada jaringan penyokong. Ya, namanya saja jaringan penyokong, pasti fungsinya adalah menyokong. Nah, jaringan penyokong ini ada dua, ada kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim ini tersusun atas sel-sel yang masih hidup. Dia berfungsi dalam menyokong organ tumbuhan yang dalam proses tumbuh atau menyokong tanaman herba. Fungsinya untuk apa? Agar dapat tumbuh kuat dan kokoh. Selanjutnya ada sklerenkim.
Sklerenkim ini tersusun atas sel-sel mati dan dinding selnya mengalami penebalan. Dia fungsinya untuk menyokong tumbuhan yang sudah dewasa. Nah, selanjutnya ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu ada dua ya, ada xilem dan flem. Nah, xilem itu apa sih? Xilem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut zat hara dari akar dan dibawa ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, flem itu fungsinya untuk apa sih? Ya, dia mengangkut hasil fotosintesis dari daun, kemudian disalurkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Oh, berarti sudah jelas ya semua? Iya, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu Ibu mau sampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih jauh lagi tentang tumbuhan, khususnya pada fungsi organ tumbuhan. Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik atas perhatian dan partisipasinya selama proses pembelajaran ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi